Oke, pembangunan infrastruktur jalan ya seperti orang ikut arisan ya. Pada masanya pasti akan narik juga ya. Dengarkan cerita saya. Ya, rumah saya itu dari kota Semarang kota ya. Itu jaraknya ya kurang lebih 5 atau 6 kilo ya. Itu tahun 97 98 saya kan SMA itu di pusat kota ya. Ya sebetulnya ada di sekitar saya tuh MAN ada ya. Karena saya dulu belum siap untuk sekolah hijaban ya, kayaknya belum siap ya, saya nggak mau, saya pengen yang jauh ya. Karena MI sudah deket, SMP sudah deket, saya minta jauh sama orang tua saya. Ya kebetulan waktu dulu tuh babi masih mampu ya. Nah kembali lagi, 6 atau 7 kilo ya dari pusat kota ya. Depan gang saya itu jalan utama yang menghubungkan Demak Semarang dan juga ada rel kereta api ya. Di situ jalan itu lobang-lobang ya. Ya mungkin waktu SMA ya lobangnya tuh besar-besar ya. Dan angkutan pun minim ya, karena saya kalau naik angkutan itu harus nunggu 1 jam sekali. Kalau bisnya sudah berangkat ya saya belum naik, pasti saya dijamin telat ya. Karena angkutan dulu tuh di tempat saya itu susah ya, itu pun harus jalan kaki 1 kilo dulu baru ke tempat angkutan itu lewat ya. Nah di situ saya dulu pakai motor Yamaha Alfa ya. Kalau anak sekarang mungkin yang nggak tahu Yamaha Alfa itu apa ya, bisa searching, yaitu ya lumayan ganjing-ganjingnya lah di tahun itu ya. Nah jalannya kan becek ya, lubang-lubang, kalau habis hujan itu kan parah ya. Nah sekolah saya itu di pusat kota itu ya, otomatis kan yang sekolah kan ya sekitar kota situ ya, mungkin paling jauh mungkin 2 atau 3 kilo dari kota ya. Saya kan paling jauh gitu 7 atau 6 atau 7 8 kilo lah dari tempat saya ya. Nah dan kebetulan teman-teman saya itu paling jelek motornya Grand Alfa, itu pun yang paling jelek dan satu-satunya di sekolah saya. Dulu kan saya kan dari desa ke kota, ya nggak desa sih, pinggiran lah kan menurut saya ya, nggak tahu gaya perkotaan itu seperti apa ya. Nah dengan PD pakai Alfa ke sekolah. Di situ kan motor saya itu kotor semua ya, karena perjuangan saya untuk berangkat sekolah itu ya penuh perjuangan, wis keciprat, apalagi kalau habis hujan nyiprat motor itu kan seperti orang habis dari sawah ya. Ya. Nah, di situ saya sering diajak sama teman saya ya. Bilang seperti ini. Lis, lah rumahmu ki ikut Indonesia apa enggak? Saya digituin. Lah maksudnya, lah nek kalau ikut Indonesia kok iso motormu kotor semua, apa jalanmu kurang bagus, nggak diperbaiki. Saya dihina seperti itu sama teman saya. Lah menurutmu ya jelas lah aku ikut Indonesia, saya bilang seperti itu. Nah wes di situ oke, satu hinaan udah saya jawab dengan ya. Terus aku bilang seperti ini, dihina lagi, logat bicara kan kota sama pinggiran atau desa kan pasti ada perbedaan. Misalnya dipanggil itu kan ada yang diundang, ada yang diceluke. Nah, saya waktu itu masih pakai kata celuke ya, saya panggil temanku ya, dimintain tolong, Lis tolong undang ke kae. Nah saya bilang, kamu diceluk ke kae. Saya memakai kata-kata celuk ke, intinya kan sama, dipanggil, diundang, diceluk ke. Saya dapat komplain lagi, loh kowe iki melu negara ndi to, kok bahasamu kok aneh ya, seperti itu. Lah maksudmu, lah celuk ke iki basa ngendi, kowe iki melu Indonesia. Saya dihina seperti itu lagi. Saya bilang, basa desa kok mbok gawe ning kota. Saya dikatain seperti, woi nek kamu nggak ada desa loh, kowe iki mati alias modar. Bayangkan yang menanam
padi itu siapa kalau orang desa, orang kota? Mana ada lahan di kota? Saya jawab seperti itu waktu itu. Oh, terus teman saya diam. Nah, dari situlah perbedaan-perbedaan. Ya intinya pastinya tuh sama. Cuman logatnya yang beda atau pemikirannya yang kurang baik, kurang menghargai bahasa atau budaya daerah masing-masing ya akan jadi seperti ini ya. Contohnya lagi viral ya, masalah bahasa Inggris, presiden nggak bisa bahasa Inggris ya, tidak pakai bahasa Inggris pun Pak Jokowi bisa berdiplomat dengan Cina, menghasilkan itu kerjasama dengan Ibu Menteri Keuangan itu ya, banyak sekali ya. Oke, kembali lagi. Nah, dari situ saya sering dihina. Kalau udah menyangkut kampung halaman, saya barbar. Ya ada lagi. Aku bilang seperti ini. Dihina lagi apa ya? Oh, Alfa, motor teng suaranya berisik. Di kota nggak ada motor suaranya berisik. Dihina lagi. Yang saat itu saya ya agak kurang terima ya, mungkin lihat kanan kiri kok motor saya Jazwan hanya satu-satunya ya, saya request sama bapak saya. Nah, dari situ waktu itu saya minta Satria ya, kalau di sponsor Satria. Di situ kan bensinnya boros, motor 4 tak atau 2 tak itu ya. Nah, saya dibilangin kasih paham sama bapak saya, ini motor bensinnya boros. Kalau kamu satu hari saya kasih uang sangu 10.000, nanti habis buat bensin sit doang. Saat kayak kasih penjelasan sama bapak saya terima dan akhirnya dibelikan Supra. Enggak dibeli-belikan tuh saya sakit 3 hari. Maklum anak orang kaya dulu, sekarang ya ya inilah it's me, inilah aku ya. Nah di situ udah saya ganyengan supaya tidak dihina teman saya setiap berangkat sekolah motor saya itu saya sibini atau lap ya, atau enggak saya cuci ya, padahal jam 7 kurang seperempat itu udah masuk, tapi saya start dari rumah setengah 7 lebih 5. Nah di sana mesti saya terlambat, dan kebetulan penjaga gerbang itu tetangga saya ya, tetangga kampung agak jauh sih, selalu dibukakan ya. Karena apa? Supaya saya tidak dihina sama teman saya ya, saya selalu bersih kempling itu motor saya ya, meski resikonya sekolah itu masuk sekolah selalu telat ya. Ya oke. Dari inti cerita saya tadi ya, inilah proses pembangunan itu ya, dari yang kota dulu. Kalau kota udah bener nanti ke pinggiran lagi ya, kalau pinggiran sudah bener sudah bagus nanti sebelahnya lagi ya, itu menurut saya ya. Makanya bagi daerah-daerah mungkin Gerobokan, Purwodadi yang masuk ke area hutannya atau daerah-daerah pinggiran kotanya belum terjamah infrastruktur jalan, sabar ya. Enggak semua uang pemerintah itu selalu ada ya, pasti masih juga ada kebutuhan-kebutuhan lain ya. Contoh saya di desa Cimanggu, di rumah nenek kanjeng mami saya ya, tempat kelahiran kanjeng mami saya, itu daerahnya dulu pegunungan ya. Waktu saya kecil ya, kalau mau menuju akses rumah nenek saya itu jalannya tanah, berupa tanah merah lumpur ya, lewat jalan-jalan setapak padi itu ya. Tapi sekarang ya di era kepemimpinan Pak Jokowi, meski jalannya cuma mungkin lebarnya ya 1 meter, 1,5 meter ya, itu bisa ke arah ke atas, jadi motor itu bisa masuk ya. Intinya nunggu giliran lah ya. Percayalah kalau pemimpinnya baik, pasti akan pada masanya dampak pembangunan dari pemerintah itu akan ke daerah-daerah kita ya. Pemerintah itu sebetulnya pemimpin daerah yang bertanggung jawab juga memikirkan itu, tapi untuk mengeksekusi itu mungkin belum ada dana ya. Tolonglah lebih sabar ya. Saya aja perjuangan untuk mengembalikan ingatan-ingatan saya ya, untuk kembali bangkit dari keterpurukan masa lalu yang begitu bertubi-tubi ya, butuh
waktu 20 tahun dan juga mengambil kepercayaan Kanjeng Mami saya yang sempat hilang gara-gara tabungan. Ya menurut saya apa tabungan karena nabung atas nama saya taruh di jok, saya lupa ambil, dan kebetulan waktu dulu itu bapak saya ngisi bensin pakai motor saya, ya akhirnya ketahuan sebesar 10 juta. Dari situlah Kanjeng Mami hilang kepercayaan sama saya. Hampir mungkin 30 tahun saya mengambil kepercayaan Kanjeng Mami saya meski susah, rintangannya banyak ya. Alhamdulillah sekarang ya sedikit demi sedikit bisa kembali percaya sama saya ya. Percayalah, kalau yakinlah bahwa pemerintahan yang baik pasti akan masanya Anda merasakan infrastruktur itu ya. Karena mungkin di saat ini kita sebagai orang tua belum merasakan, siapa tahu nanti anak atau cucu kita bisa merasakan. Semua itu butuh proses dan butuh waktu ya. Enggak harus semua ini bilang jalan ini belum diperbaiki langsung diperbaiki, enggak ya. Tolong deh lebih sabar dalam menghadapi ujian hidup aja kita, yang untuk kepentingan diri kita sendiri aja ya, nggak hanya cukup 5-10 tahun ya. Saya pribadi pun butuh waktu, saya pribadi 20 tahun untuk mengambil kepercayaan Kanjeng Mami saya butuh 30 tahun ya. Nggak gampang ya, mohon harap sabar.